Terima kasih buat semuanya, silakan duduk. Saya juga pertama-tama mengucap terima kasih sama Tuhan Yesus ya. Wow, perjalanan pelayanan tuh gak mudah saudara. Kalau nggak punya rasa cinta sama Tuhan sudah gugur ya. Nanti saya cerita dikit bagaimana perjalanan Victory sampai bisa hari ini. Orang cuma bilang ini, oh kamu hebat ya, wanita bisa sampai kemana-mana buka cabang. Saudara nggak tahu perjalanan selama saya hampir Surabaya 15 tahun ya. Surabaya 15 tahun, nanti minggu depan merayakan HUT 15 tahun. Terima kasih buat Aileen ya. Terima kasih buat seluruh pekerja yang sampai hari ini setia. Dulu jujur kalau saudara tahu ya, ini logo PD Victory dari awal di Surabaya. Jadi ketika 15 tahun yang lalu saya buka PD Persekutuan Doa Victory, itu saya belum diproses Tuhan. Semuanya baik, suami baik, keuangan baik. Ya, satu kali saya cuman waktu itu kita mau ulang tahun, saya ingat ulang tahun yang pertama. Karena kita nggak punya logo. Singkat cerita ada seorang teman yang menggambarkan logonya PD Victory. Tiba-tiba saya melihat pohon ini ada sesuatu yang membuat saya kaget. Apa saudara? Pohon ini salib. Tanpa saya sadar, salib ini saya pikir ya sudahlah, tidak ada artinya. Ini cuma simbol kematian Kristus. Salib Kristus harus identik ya. Tapi ketika perjalanan waktu benar-benar di tahun kedua, saya dimasukkan Tuhan proses. Dan proses itu begitu membuat saya benar-benar, kalau bukan karena 2 tahun saya punya komunitas Victory, saya sudah hancur. Saya mungkin sudah pilih jalan hidup untuk bercerai, atau saya nggak tahu, mungkin bisa bunuh diri ya. Karena hari itu saya punya suami segala-galanya. Dan waktu simbol salib ini saya renungkan, saya tahu Tuhan cuma bilang gini, kamu ingat ya, pohon yang pertama kali kamu bangun ini pohon yang ada simbol salib. Artinya pohon ini akan berakar kuat, berbuahnya nanti lebat ketika ada seorang yang berani mati, berani pikul salibku untuk bayar pertobatan banyak wanita. Di situ saya baru sadar, ya ampun Tuhan, ternyata Tuhan matikan saya terlebih dahulu. Tuhan hancurkan hidup saya, benar-benar yang dihancurkan bukan lagi hidup rumah tangga saya, tapi kehidupan saya. Tuhan bentuk bejana hidup saya, dan hari ini saya tahu bahwa hidup saya menjadi panutan banyak orang. Amin. Amin. Itu sebabnya saya cuma bisa berkata, Tuhan, buat saya hari ini kalau bukan karena proses ya. Tema tahun ini tiba-tiba waktu Aileen tanya, bukan temanya apa, saya tanya sama Tuhan, Tuhan bilang ini benih. Tidak ada jalan lain hari-hari ini kalau engkau kepingin melihat bagaimana hidupmu bisa menikmati buah, termasuk seisi rumah hari ini, sekeluargamu, baik suami, anak-anak. Kalau kita hari ini salah menabur benih, maka saudara, di masa yang akan datang semua buah itu pasti pahit. Tidak bakal buah itu akan manis. Tapi hari ini ketika ada satu orang penolong, walaupun kau hari ini mungkin di posisi tidak usah banding-bandingkan, hidup kita tetap spesial. Walaupun yang namanya proses itu prosesnya begitu rumit. Sekali lagi, makin rumit hidupmu, makin spesial engkau di mata Tuhan. Ketika benih yang kau tabur itu benar, ya. Kita percaya gini, respon yang benar itu bisa membuka berkatmu di tahun yang akan datang. Tangkap ya. Respon yang benar ketika benihmu benar, tapi
Tapi berkat itu tidak bisa menciptakan respon. Tangkap saudara. Responmu yang benar pasti membuka terobosan berkat di masa-masa yang akan datang. Tapi tanpa respon yang benar dengan berkat yang kau kejar hari ini, engkau tidak akan lihat benihmu. Sementara untuk melihat hidup masuk dalam kekekalan, hidup yang melihat panggilan Kristus, itu butuh satu benih kebenaran. Tanpa benih kebenaran, hidup kita arahnya pasti menuju maut. Nah, kemarin saya tiba-tiba diingatkan Tuhan dengan ayat ini. Yuk kita buka. Kita jangan bandingkan hidup kita. Kok cocok ya? Padahal saya tadi tidak tahu benar-benar jalan ceritanya. Tapi Tuhan bisa kasih khotbahnya, ayatnya persis. Yuk buka. Lukas 16 ayat 19. Kita percaya hari ini siapapun kita. Yuk, ini kisah dari seorang yang kaya dengan Lazarus yang miskin. Kita baca Lukas 16 ayat 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Lihat ya, setiap hari ia bersukarianya dalam apa saudara? Mewah ya. Sementara mungkin kita hari ini sebagai anak Tuhan, kita suka banding-bandingkan. Tuhan, itu orang berdosa, pelit, hidupnya tipu-tipu. Orang ini juga rajin sama mungkin ke gereja, tapi mereka hidupnya enak, mewah. Ya, lihat berikutnya 20 kita baca. Dan ada seorang pengemis yang bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Mungkin saudara berpikir gini, saya sudah jadi orang benar seperti drama tadi. Ya, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah doa puasa, tapi hidup saya ya serba minim, serba pas-pasan, serba sedikit, serba kekurangan, proses tidak selesai-selesai. Ya, saudara lihat berikutnya ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan yang jatuh dari meja orang kaya itu, malahan anjing-anjing datang menjilat boroknya. Mungkin hari ini saudara juga berpikir, Tuhan, saya orang benar, tapi saya harus melihat orang kaya, ya mungkin saudara kerja dengan bos saudara itu kaya tapi tidak takut Tuhan. Kadang-kadang orang Kristen tapi setengah-setengah. Dan saudara tiap bulan makan dari remah-remah. Lihat ayat 20 berikutnya. Buka dulu di 22-nya. Nanti kita ulang 21. Ini ayat yang menjadi pemikiran kita. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Nah, sampai di sini saya cuma mau jelaskan gini. Mungkin kita hari ini posisi saudara suka membandingkan sama yang orang kaya. Ya, saudara jadi Lazarus yang mungkin hari ini sudah ikut Kristus, hidupmu susah, tiap bulan masih hidup dari remah-remah orang kaya. Mungkin saudara kerja dengan orang yang kaya, sementara yang kaya makin kaya. Kelihatannya bersukaria bukan di dalam Tuhan, tapi di dalam kemewahan. Sementara saya bisa bayangkan Lazarus ini walaupun hidupnya miskin, dia penuh borok, penderitaan, tidak enak loh saudara. Saudara bisa bayangin ya, gambaran penuh borok itu hidup yang sulit, hidup menderita, rasanya kayak terpenjara dengan berbagai macam tekanan hidup. Tapi saya percaya Lazarus tetap bisa bersukacita bukan karena kemewahannya, tapi karena dia tahu kepada siapa dia berjalan. Amin. Dan kita tahu namanya orang kaya, orang miskin. Kalau saudara lihat perjalanan hidupnya, sama-sama menuju apa? Ke kematian. Ya, tidak ada orang konglomerat tidak mati, tidak ada. Ya, orang miskin dan orang kaya sama-sama kita berdiri di titik ini, kita semua on the way. On the way-nya ada yang 1 jam kemudian visanya habis.
Ada yang 2 bulan, 2 tahun, kita semua enggak tahu. Tapi semua setiap kita, kalau kita perlu menyadari, kita ini harus sadar kita dalam on the way yang pada tujuannya kematian. Tidak ada orang kaya bisa beli visanya diperpanjang. Tidak ada, saudara. Kita punya uang berapapun, kita bilang gini, Tuhan, hartaku tak sumbang ke PD Victory. Aku punya 10 miliar, aku kasih Bu Eli. Tapi aku minta visa hidupku diperpanjang. Tidak bisa, saudara. Kita semua pada akhirnya, dan kalau saudara baca ayat ini, matilah orang miskin lalu dibawa kepada malaikat ke pangkuan Abraham. Saudara lihat ya, pangkuannya Abraham itu berbicara pada akhirnya kita nanti akan menikmati fasilitas. Siapapun kita jangan berkecil hati. Kalau hidupmu nyesek, tidak usah dibandingkan. Dan percayalah yang saya tangkap hari ini, kalau hidupmu hari ini seperti Lazarus, hiduplah tetap bersukacita di tengah apapun juga. Kenapa? Kalau saudara lihat, saya percaya, saya merenungkan Lazarus ini, saya bayangin Lazarus ini tidak menderita melampaui kekuatannya. Kenapa? Karena dia hidup, berikut aja baca. Kemudian orang kaya itu juga mati, ya. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Kita percaya hari ini Lazarus itu tidak melampaui kekuatan. Kenapa? Karena tiap kali dia makan, dia hidup dari remahannya orang kaya. Apa yang jatuh, saya percaya hidup ini dalam pengendalian Tuhan. Yang saya tangkap dalam pemikiran saya percaya Tuhan tiap hari orang kaya kalau pesta makannya apa? Pasti lobster, ya. Yang namanya fuyung hai, burung dara, ya. Orang kaya loh tiap hari pesta. Saya percaya kalau Tuhan yang pelihara hidup Lazarus, yang dijatuhkan pasti yang enak sama Tuhan. Jujur, Lazarus kalaupun bisa mencuri, dia tetap memilih respon yang benar. Dan ketika saya bisa bayangkan hari itu, tiap hari saya bisa bayangkan Lazarus di tengah jatuhnya remah dari orang kaya, meja orang kaya, dia tetap menikmati yang terbaik. Amin. Dan kalau saudara baca di mana Luka, ya, Luka untuk menghilangkan ayat 21. Lihat ya, 21 kita ulang. Di ayat 21. Malahan anjing-anjing datang untuk menjilat boroknya. Saudara percaya bahwa anjing-anjing itu pun dikirim Tuhan? Karena untuk menutup kelemahan daripada Lazarus yang tubuhnya penuh borok. Jujur waktu kecil kalau saya jatuh luka, mama saya langsung panggil anjing untuk jilat itu. Dan itu benar-benar enzim yang bisa menyembuhkan luka itu cepat, saudara. Saya sampai kaget waktu di Alkitab, ternyata itu ilmu dari Alkitab dipakai. Dulu zaman dulu kalau luka cepet langsung mama saya bilang ini ada anjing cepet-cepet. Bener loh. Dan kalau kita pikir saudara, Tuhan itu ajaib enggak? Waktu dia butuh makan, Tuhan bisa lempar dari mejanya orang kaya ini jatuh. Kok enggak dipilih dari mejanya siapa ya? Saya percaya Tuhan tahu kebutuhan kita masing-masing di tengah sulitnya hidup. Walaupun engkau hari ini punya penderitaan akan semua kehidupanmu, dia tetap kirim anjing-anjing yang bisa menjilat, yang bisa mengobati setiap luka di dalam hidupmu, setiap rasa sakit di dalam hidupmu. Anjing sama remah yang jatuh, itu bukan kedaulatannya Lazarus. Tapi Lazarus belajar untuk menantikan waktunya
Tuhan dengan sabar. Jujur, kira-kira Lazarus doanya gimana? Tuhan, itu si jahat kaya, pelit. Aduh Tuhan, kok bersukaria dalam kemewahan. Sementara aku yang hari ini orang benar Tuhan, tapi aku tetap miskin, penuh luka. Kira-kira kalau saudara berdoa, Tuhan bisa enggak buat bim salabim? Dibalik bisa enggak? Bisa. Tapi Tuhan enggak lakukan itu sampai Lazarus meninggal. Kenapa? Karena dia lagi uji ketaatan, kesetiaan Lazarus di tengah menjalani hidup yang miskin, penuh luka. Apakah dia tetap setia? Amin. Dan terbukti Lazarus setia. Ketika Lazarus setia, apa yang Tuhan lakukan di ayat 23 dan 22? Lazarus menikmati fasilitas duduk di pangkuan Abraham 24. Lihat ya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Keadaan berbalik enggak? Tadinya bersukaria dalam kemewahan, tapi waktu dalam perjalanan menuju kematian dan mati beneran, dibalik. Yang Lazarus dapat fasilitas hidup menikmati kebahagiaan selamanya, yang kaya hidup sangat menderita, sangat kesakitan dan tidak ada hiburan. Nah, ayat 25 ini yang menarik. Saudara, baca 25. Ini ayat. Makanya siapa yang kita menderita dibilang orang dunia, kasihan deh lu. Setia sama suami bocai, setia peluang aja. Tendang, tukar tambah. Buat apa sudah bolui, bokek, bocai, bokam guanku yang bobo semua. Bocap show. Ya, kalau sudah bombo itu Bu Eli lebih baik tukar tambah sama yang hentojen. Cari yang hentojen. Walaupun tidak setia tapi hentojen. Ini sudah tidak setia, bokek, bongkeng lagi Bu Eli. Tapi lihat, ini ayat yang perlu disimpan saudara. Apa yang membuat hidup Lazarus dan hidup si kaya dibedakan? Tetapi Abraham berkata, anak ingat, disuruh ingat orang kaya ini, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Siapa yang bilang orang yang hidupnya nyaman itu hidupnya tanpa dosa? Orang kalau hidupnya susah, hidupnya dosanya banyak. Salah saudara. Saudara lihat ya, bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Jadi jangan bandingkan hidupmu, ikut Kristus kok kayak gini, enak itu, nikah lagi tuh, dapatnya konglomerat. Kita ini cuma bertahan. Saya dulu digituin saudara. Kamu masa kalah sih? Kamu tahu sih mukanya di bawah rata-rata. Begitu cerai sama suaminya, dapatnya ganteng, jennya ya tebel. Nah kamu kok mosok kalah sama dia? Dalam hati saya, nah hidup ini masa mau pertandingan jadi pelakon? Buat saya ya sorry, gak mau saya bilang gitu. Saya punya nilai. Apa nilaimu? Wong kamu sudah diselingkuhi suami, gak dicintai. Nilainya apa? Ya nilainya anak Allah yang punya value. Gak mau saya. Masa nilai kerajaan Allah, Yesus mati korbanin nyawanya buat saya selamat,
Lah kok saya nilainya jadi pelakor? Kasihan Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Teman saya sudah nggak bisa ngomong. Saudara lihat, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Dibalik loh saudara. Makanya jangan main-main dengan hidup. Saya cuma bilang ini buat ibu-ibu. Ada banyak ibu-ibu, kemarin saya sudah khotbahkan. Banyak orang menunda untuk mengampuni. Saudara, banyak orang yang menunda untuk mengampuni. Dan mereka rata-rata bilang gini, Bu Eli, gak bisa. Kasih saya waktu, karena gak semudah itu. Hati-hati. Buka ayatnya, satu ayat 1 Yohanes 3 ayat 19. Ibu-ibu kalau datang ke tempat ini segera ampuni. 1 Yohanes 3 ayat 19 itu yang membuat saya bertobat, saudara. Waktu saya baca ayat ini, saya nggak mau simpan yang namanya benih kebencian. Saya nggak mau, saudara. 1 Yohanes 3 ayat 19. Ini ayat yang menyadarkan hidup saya. Makanya hari ini saya mau siapapun nyakiti hidup saya cuma beri senyum, ting. Kamu nyakit hati, ting, gitu aja. Saya nggak mau bodoh. Saya tahu setiap kali saya memberi senyum sama orang yang sakiti saya, itu berkat Tuhan itu ada dalam hidup saya. Termasuk pasti anak cucu saya akan menikmati. Tapi waktu itu, bukan ini, 1 Yohanes 3 pembunuh, coba buka 1 Yohanes 3 ayat 15. Nah ini setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang siapa? Pembunuh. Ini firman. Jadi ingat ya, ibu-ibu yang datang ke sini, benci sama mertua, ya, benci sama ipar, benci sama temen yang nusuk dari belakang, benci sama temen yang ambil yayangmu, yayang bebek, ya. Ada banyak ibu-ibu yang kelulas, Bu, yayang saya diambil teman baik. Haleluya. Saya sakit hati, Bu. Bukan sakit hati sama suami saya, tapi saya tidak bisa ngampuni orang yang selama ini cium saya setiap kali, ternyata cium Yudas. Suami saya diembat, Bu, tega. Gara-gara suaminya bangkrut, teman diembat. Dan dia marah. Saya cuma bilang ini, jangan bodoh. Engkau tidak bisa kendalikan respon orang hari-hari ini. Orang dipakai iblis, yang pasti siap-siap ibu-ibu, ya. Bukan saya nakuti, tapi kita hidup di akhir zaman yang jahat makin juahan. Kasih banyak orang akan menjadi tawar. Itu lagi kita alami di masa akhir zaman. Nanti tiba-tiba ada orang yang selama ini baik sama kamu, itu akan bisa dipakai iblis. Tapi sekali lagi, puji, jangan pernah bodoh. Orang lain sakiti hidupmu, dan engkau hari ini hanya karena emosi kedaginganmu, engkau bertahan dengan sakit hati. Engkau tidak bisa lepasin pengampunan. Hati-hati. Bodohnya kita, karena iblis mencuri berkatmu. Justru mungkin dalam batin saya, waktu Tuhan tegur hidup saya sakit hati sama pelakor dulu. Tuhan bilang gini, hati-hati. Kamu kalau nggak bisa ngampuni, kamu benci terus sama pelakor, ya, kamu itu pembunuh manusia. Dan kamu tahu, Eli, bahwa tidak ada seorang pembunuh yang bisa memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Kamu jangan bodoh. Kalau pelakor itu tiba-tiba tobat, dia masuk surga, suamimu tobat masuk surga, kamu yang hidup kepahitan. Jujur kita tidak tahu arah kematian itu kapan. Misalnya saudara menahan pengampunan, tiba-tiba saudara minum kesedak mati,
statusnya belum berubah. Kita nggak tahu loh kan, banyak orang yang mati kan nggak harus sakit. Orang hari ini nggak mati nggak harus sakit keras, enggak saudara, nggak harus tua saudara. Lah kalau saudara hari ini nahan terus pengampunan benih kebenaran itu, ini loh yang dicuri sama iblis. Jangan mau bodoh. Ini ayat yang membuat saya bertobat. Saya nggak mau di hadapan Tuhan saya jadi pembunuh yang nggak punya hidup kekal hanya karena emosi kedagingan saya berkata gini, sakit Tuhan. Tuhan bilang apa? Ingat salib. Kalau sakit, apa yang harus engkau lakukan? Lepaskan pengampunan, jangan pernah tahan-tahan. Amin. Jadi melalui Lazarus dan kehidupan orang kaya, hari ini saudara tahu betapa mulianya penderitaanmu di hadapan Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan menghargai, sampai Abraham berkata, ingat anak, waktu kamu hidup kamu bersukaria di dalam kemewahanmu, sementara Lazarus dia bisa bersukacita di dalam penderitaannya. Dia menikmati. Jangan dikorbankan benihmu hari ini yang sementara. Izinkan semua Tuhan yang atur. Sakit Bu Eli, gimana caranya? Percayalah, kita sebagai orang benar akan menjadi Lazarus yang akan dilempar remah dari mejanya orang kaya. Siapa yang lempar? Tuhan. Kita percaya hari ini Tuhan dari surga sedang melempar berkat-berkatnya yang tidak pernah saudara duga, tidak pernah saudara pikirkan, dia lagi lempar. Kenapa? Karena ini masa sukar. Saudara kalau lihat kehidupan dunia, ngeri tidak saudara? Ngeri. Kejahatan sudah mulai luar biasa. Orang kaya mulai bingung. Sampai kemarin saya ketemu teman saya uangnya banyak, bingung. Dia bilang ini, saya sudah tidak mau kerja susah di Indonesia, uang saya habis kena pemeriksaan pajak miliaran, puluhan miliar, buat apa saya kerja bakti. Dan banyak orang kaya mulai ambil uang cash, semua pada takut bank kolaps, simpan uang di rumah. Itu berarti hari-hari ini kita hidup di masa yang sukar. Orang tanya, kita nggak punya uang gimana? Oh tenang. Orang kaya bingung cari hartanya di mana. Jadi saudara kalau nggak punya harta yang banyak sampai bingung nimbun di mana, saudara ngucap syukur. Tuhan cuma bilang ini, lihat ya orang benar, aku janji tidak akan pernah minta-minta. Kalau remahannya surga aja aku lempar tiap hari. Engkau pasti hidup dalam kelimpahan. Tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan. Amin. Hari ini percayalah. Kita hari ini yuk lihat ayat berikutnya. Ya, saya nggak lama-lama. Mungkin saya nggak akan bahas satu persatu, sekilas aja. Roma 1 ayat 21 sampai 22. Ini kata kunci, saudara. Dari awal PD Victory berdiri, saya selalu pakai pedoman ini. Makanya orang lama pasti tahu pedoman saya selain bisu, budek, buta. Itu adalah 4P. Yuk kita baca. Di Roma 1 ayat 21 sampai 22. Roma 1 ayat 21 sampai 22. Ini ayat yang membekali kita. Jangan sampai kita hari ini berhenti menabur benih hanya karena keadaan di luar yang terjadi. Jujur saya bisa bayangin gini, kita ini anak Tuhan, seringkali tanpa saudara sadar, gara-gara suamimu selingkuh, kita kurang ajar sama Tuhan. Jujur, saudara gak sadar kan? Waktu suami selingkuh, mertua galak, saudara juga galaknya luar biasa.
Kira-kira waktu saudara galak, saudara kurang ajar gak sama Tuhan? Jadi anak. Kalau kita jadi anak yang uhau, ya, anak yang berbakti, kira-kira dengar suaranya siapa? Loh, sering kali Tuhan bilang gini, loh Eli, kamu hari ini pahit, sakit hati sama suamimu, tanpa kamu sadari kamu melawan aku. Salahku apa? Oh iya ya, jujur, tanpa saudara sadari, setiap kejadian hidup, mungkin hari ini engkau hidup susah. Ada banyak orang yang hari ini kalau konseling sama saya, wanita tobat pelakor bilang gini, Bu, saya terpaksa karena saya tulang punggung. Mama saya ikut saya makan, adik saya semua. Lah kok kamu mau satu kampung ikut kamu makan? Ya ini Bu, gimana Bu? Ya namanya anak paling besar. Ya sudah. Terus ya saya terpaksa ambil suaminya orang, tapi saya masih baik kok Bu. Tidak seperti pelakor yang lain. Apa? Saya bilang gitu. Dulu Bu, pelakor yang lain itu kan galak-galak. Istrinya nggak boleh pulang ke rumah. Suaminya nggak boleh pulang ke rumah. Kalau saya nggak, tiap malam saya habis makan bersama, saya suruh pulang kok supaya istrinya nggak sakit hati. Ampun. Itu lebih kianat itu ya di hadapan Tuhan. Masih bisa lebih mending namanya. Saya masih pelakor yang baik hati, masih menghormati istrinya. Saudara, yuk kita baca ayat ini. Yuk, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, ya, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah. Jujur, saudara jadi orang yang percaya sama Tuhan, pertanyaannya, Tuhan percaya enggak sama saudara? Saudara bilang gini, aku kenal siapa Tuhanku. Tuhan bilang gini, aku enggak kenal kamu. Sok-sokan melayani aku, sok-sokan khotbah, aku enggak kenal kamu. Kenapa? Karena hidupmu ini loh dicoret sama Tuhan. Benihmu, kamu lo ndak memuliakan aku. Malah orang kalau lihat kamu, ya dulu saya, orang bilang gini, Bu Eli itu memang baik ya, rumahnya lo disuruh orang datang, disediain makan, ndak ditarik persembahan lagi, baik. Tapi amit-amit, mulutnya amit-amit, sukanya gosip, sombong. Kira-kira Tuhan bangga enggak lihat saya? Walaupun saudara bilang saya gembala, coret. Tuhan bilang ini, enyahlah, aku enggak kenal engkau. Nanti suatu kali kalau kita mati, kita bilang gini, Tuhan, aku bawa jiwa loh ke Victory Tuhan. Aku bawa jiwa-jiwa 10-10-nya tobat tapi murtad semua. Karena lihat perbuatan saya murtad semua. Lihat ya. Atau mengucap syukur kepadanya, sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Penuh hikmat. Shalom. Ada semangat, ada sukacita. Tuhanku besar. Tuhan bilang ini, munafik. Saudara penuh hikmat, tapi Tuhan berkata bodoh. Makanya tema tahun ini, yuk kita jadi pejemaat PD Victory, jangan sok-sokan, tapi kita mau di mata Tuhan kita orang Kristen, anak Tuhan yang penuh hikmat, bukan bodoh. Amin. Kita jangan jadi anak Tuhan yang sudah bertahun-tahun tapi Tuhan tidak kenal DNA saudara. Saudara jangan bangga, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah sumbang perpuluhan, aku sudah bangun gereja dan sebagainya, pelayanan jadi usher selama ini, tapi hidupmu nol. Buka PowerPoint saya, yuk ini. Kalau kita mau hari ini, yuk, apa sih yang memuliakan Tuhan itu apa? Perbuatanmu. Yang dikatakan
akan Tuhan, perbuatanmu atau perkataanmu yang bersyukur, mengucap syukur, itu perkataan. Bagaimana ayat ke-20 sebaliknya, pikiranmu jangan sia-sia. Dan jaga perasaan hati supaya hati ini tidak kotor. Jangan penuhi hati dengan sampah. Ini loh 4P, P. Bagaimana kita mau nabur benih hari ini? Mulailah berkata, Tuhan, setiap kali aku mau jaga yang namanya perbuatan, perkataan, pikiran, dan perasaanku, aku gak mau lagi hidup dalam semua ini yang membuat Tuhan berkata bodoh. Kalau nanti pulang dimaki orang, ya, jangan perkataanmu ketika dikatakan mata di mana, matamu sendiri di mana. Nah, itu bodoh. Ingat ya. Kalau nanti mertua mulai bawel cerewet, ya, jangan lagi hidup dalam sakit hati. Semua ini harus diberikan remote-nya sama Tuhan yang kendali. Saudara tidak bisa pegang remote saudara sendiri. Mau marah, marah. Mau sakit hati, berarti itu saudara yang bawa remote-nya. Tapi mulai hari ini pulang dari tempat ini belajar, Tuhan, mulai sekarang aku mau remote itu aku serah terimakan sama Tuhan. Tadinya aku bawa sendiri. Aku mau maki orang ya maki, ya sudah aku remote maki. Anjing sudah. Disakiti hati, sakit hati, awas mata ganti mata, gigi ganti gigi. Emangnya lu siapa? Lu ndak tahu gua siapa? Hati-hati. Mulai hari ini, kalau kita mau menabur benih kebenaran, yuk sebelum pulang nanti kita doa. Kita mau kasih remote mulai hari ini sama Tuhan. Amin. Kita semua ingat loh ya, on the way loh ya. On the way-nya bukan on the way mana-mana loh. Jangan bangga loh. Siapa yang kaya merasa tidak bisa mati. Mungkin saudara lihat, orang itu jadi pelakor. Dari Avanza naik Alphard juga mati saudara. Lebih baik saudara tidak dikasih Alphard, Avanza, tapi hidupmu mati nanti di pangkuan Abraham. Terhibur. Hidupmu dihibur, tidak menderita, tidak kesakitan. Avanza tidak ada artinya. Alphard tidak ada artinya kalau hidupmu hari ini tidak memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Saya percaya dengan tema benih ini nanti akan banyak orang nikmati ini loh buah. Nih. Amin. Ini bawah wat. Mungkin saya tidak tahu, saya tidak doakan. Tapi ada banyak orang yang hari-hari ini jujur karena saya konselor. Banyak ibu-ibu yang nangis sama saya. Bu, saya tidak pernah sangka suami yang super baik. Terus bu sekarang super apa? Super brengsek. Selama ini hidup saya percaya kepadanya bu. Tapi bu, ternyata dia menyalahgunakan kepercayaan saya. Dia sudah punya selingkuh sampai punya anak, saya tidak tahu. Mungkin kita tidak tahu di antara kita nanti ada orang yang jahat, yang akan menusuk hidupmu dengan fitnah, ludah. Tapi sekali lagi kita percaya sebagai jemaat di PD Victory, engkau sudah berjanji di hadapan Tuhan, kasih remote mulai hari ini, kasih. Jadi yang boleh kuasai perbuatan, perkataan, pikiran dan perasaanmu hanya Yesus. Dan kalau itu terjadi tidak usah panik. Kenapa? Karena di balik rasa sakitmu engkau sedang mengumpulkan upahmu besar di surga. Amin. Orang dunia mati menuju kematian, ninggalin harta. Orang kaya gitu, hartanya ditinggal ya. Tapi saudara dan saya menuju kematian, menikmati hartamu yang besar di surga. Wow. Itu
membuat kita hari ini semangat. Jangan terus banding-bandingkan hidupmu. Pelakor diajak. Aduh Tuhan, ke Labuan Bajo. Biar nanti dimakan bajul, saudara. Ibu-ibu itu suka lebay, suka bandingkan. Bu, ya tadi saya lihat dengar kesaksian, tapi saya tidak sebut namanya, orangnya ada di sini. Bu, tadinya pelakor dibeliin rumah, sekarang rasain lu, rumahnya dijual lagi jadi rumah kontrak biar kapok. Saya cuman bilang, uang jin itu pasti dimakan jin. Uang panas dimakan panas habis, tidak mungkin. Namanya uang hasil perbuatan dosa, tidak bayar harga, dituntut lebih nanti. Tapi buat saudara dan saya hari ini, air matamu, penderitaanmu, rasa sakitmu, engkau tetap setia seperti Lazarus, tidak mempercepat waktunya Tuhan. Tuhan, tidak apa-apa Tuhan, remah-remahanmu ya haujat Tuhan. Amin. Percayalah, kita nanti semua akan reuni akbar. Dan saudara nanti kalau ketemu saya, aduh kamsia Bu Eli, kamsia saya tidak jadi pembunuh Bu Eli. Coba waktu itu saya tidak dengar firman, saya tidak bisa maafin. Tapi ketika saudara dengar firman, dan ini yang membuat kita terbuka matanya. Jadi mulai sekarang ibu-ibu tidak usah bandingkan sama yang jahat ya. Temanmu yang nusuk dari belakang tambah kaya, ambil ayam bebek itu sama ayam bebek itu, tidak usah bingung ya. Tidak usah bingung, suatu kali percayalah ibu-ibu, saya sudah berulang kali katakan, ibu-ibu yang suaminya lagi cari subdealer, nanti akan kembali ke main dealer. Percaya, dealer utamanya pasti dibawa balik. Biarkan dia lagi nyoba, oh ini. Tapi jangan didoakan yang buruk ya, nanti waktu baliknya ke main dealer, stroke nanti. Hanya ibu-ibu doanya gini, dalam nama Yesus Tuhan, suamiku Tuhan, kalau memang harus bangkrut stroke Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi. Jangan balik ke main dealer dalam keadaan. Jangan saudara, nanti saudara jadi suster ikut gini. Saya nggak mau. Saya bilang ini Tuhan, kalau Pak Nyoto balik sama saya, dia harus sehat. Amin. Anda enak kalau kita berdua melayani Tuhan. Saya doain stroke, nanti Pak Nyoto bilang ini, shalom bebe. Harang-harang saya dosa, saya stroke. Oh nggak mau Tuhan. Saya nggak mau. Saya mau pembuktian bahwa satu orang yang berdoa, maka seisi rumah akan selamat. Dan Tuhan akan tunjukkan pembelaannya. Ini loh orang yang kayak Lazarus, tak mempercepat waktunya Tuhan. Borok ya dijalani, kekurangan makanan ya dijalani, penderitaan ya dijalani. Walaupun dia tidak bisa bersuka dia dalam kemewahan, tapi dia bersuka cita karena dia punya Tuhan. Amin. Yuk bangkit berdiri. Saya sudah selesai. Ya, nanti poin-poinnya boleh dilihat. Buka yang slide terakhir aja, ada quote-nya terakhir. Oh nggak ada ya? Ya udah. Ya. Kita percaya hari ini dengan tema jangan pernah menabur benih 4P, bawa pulang. Tapi yang perlu diingat, remote itu jangan waktu jalanin 4P, remote-nya saudara yang pegang. Tidak bisa. Kalau kita remote-nya kita yang pegang, maka kita akan on off. Kita kadang-kadang bisa, kita kadang-kadang nggak bisa. Kalau suami lagi baik, Bu Eli, saya remote. Baik. Tapi kalau jengkel kan Bu Eli, uang bulanan dipotong. Remote-nya mulai masak garamnya ditambah super supaya cepat darah tinggi. Saudara hati-hati. Kita sebagai anak Tuhan jangan jadi orang bodoh. Perlulah hikmat. Karena kita sudah diperlengkapi benih ilahi. Tidak ada orang
yang keluar dari tempat ini bilang gini, saya kan bukan malaikat. Saudara memang bukan malaikat, tapi saudara anak Allah yang punya benih ilahi. Amin. Ya, yuk ibu-ibu, saya mengundang, ini pesan sponsor. Yang mau ikut retreat tidak ada ruginya, murah meriah. Tapi di Bali itu bener-bener healing. Ibu-ibu healing sama saya, nanti keluar pulang dari retreat hebat, pasti jadi wanita yang hebat. Amin. Ya, nanti ada kesaksian wanita yang hebat, yang cerai, sudah cerai dipulihkan sama wanita yang hebat. Ya, terima kasih Bapak. Kami percaya bahwa siang ini Kau sudah lawat setiap hati. Kami pulang dari tempat ini, kami gak mau pulang dengan tangan yang kosong. Kami bawa satu benih. Kami bawa benih itu pulang, dan kami akan tanam praktek benih firman kebenaran. Kami tahu Tuhan di masa yang akan datang kami akan menikmati buah yang manis. Bukan hanya untuk kami, tapi seisi rumah kami. Bahkan Kau akan melihat bagaimana hidup kami berakar kuat di dalam Kristus.